Salam. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 13 November 2022. Romawi 1 warta keuangan ibadah Minggu 6 November 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguk, amplop, dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguk hitam berjumlah Rp7.250.700. Tangguk merah Rp7.389.600. Tangguk biru Rp7.406.000. Amplop aksi 5 menit Rp5.571.000. Amplop persepuluhan Rp30.577.000. Amplop pengucapan syukur Rp12.054.000. Peti diakonia Rp16.814.300. Peti pembangunan Rp5.869.400. Peti pintu masuk Rp653.000. Derma live streaming Rp1.622.000. 2. Derma tangguk ibadah di Pospel Arius Week APO dan di gedung-gedung PAR. Di pos pelayanan Arius Week APO berjumlah Rp4.393.000. Di gedung PAR Week Gajah Putih Rp2.059.000. Di gedung PAR Week Okumene Rp3.697.000 dan di gedung PAR Week Percetakan Rp1.473.000. Romawi 2 warta kehadiran jemaat. Jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 6 November 2022 sebagai berikut. Jam 6 pagi sebanyak 318 orang. Jam 9 pagi di gedung gereja Pengharapan 654 orang dan yang mengikuti melalui live streaming 258 orang. Ibadah jam 4 sore 265 orang. Romawi 3 warta ibadah. 1. Ibadah Minggu tanggal 13 November 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi hari ini akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Week Percetakan, pemain organ Bapak Penatua Y. Tuange, Kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Nicholas J. Matruti STH, Majelis Piket Week SGO, pemain organ Bapak Y.B. Mansi, dan Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 4 sore akan dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Week Okumene, pemain organ Bapak Syamas Y. Bisim, dan Kantoria Ibu Y. Dimara. Ibadah di pos pelayanan Arius Week APO jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, pemain Majelis Piket Week APO, pemain organ Bapak Jimmy Eryap. Ibadah di gedung PAR PAM Gunung Sinai Week Gajah Putih jam 9 pagi akan dilayani Ibu Pendeta Leonora D. Balubun STH MM. Ibadah di gedung PAR Irene Week Okumene jam 9 pagi akan dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Dan ibadah di gedung PAR Via Dolorosa Week Percetakan jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH. 2. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 jam 5 sore
yang dikunjungi keluarga Bapak Stephen G. Somnai Kubun, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. 4 Romawi warta tambahan. 1. Pelayanan kesehatan Posbindu usia 15 sampai 59 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 9 sampai dengan jam 12 siang bertempat di pos pelayanan kesehatan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. 2. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Jan Peter Patiasina, lahir di Ambon pada tanggal 8 Januari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Patiasina dan Ibu Hendrika Sauhuat dengan alamat Koya Tengah, dengan saudari Priscilia Alprina Rahel Andris, lahir di Jayapura pada tanggal 5 April 1992, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Andris dan Ibu Carlota Tuange dengan alamat Jalan Gajah Putih nomor 37 Jayapura, Wik Gajah Putih. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 1 siang. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2022. Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 jam 4 sore bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Gajah Putih. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, dimohon berdiri. Terima kasih. Disampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah di Gereja Pengharapan jam 9 pagi ini akan dilaksanakan pelantikan anggota BPPG Klasis GKI Port Numbai dan pelantikan sekretaris dan wakil sekretaris PHMJ GKI Pengharapan Jayapura oleh Badan Pekerja Klasis GKI Port Numbai. 4. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Wakil Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah di saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 3 ayat 1, 2 dan 3. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Pertolongan kita, yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi dari nyanyian Mazmur 99 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan itulah Raja adanya. Tuhan itulah adanya. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam
Hari ini kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami hendak mengaku kepadamu bahwa sebenarnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami telah berdosa dengan hati, tangan, dan pikiran kami. Dan karena itu kami mohon kiranya Tuhan ampuni kami, supaya kami layak ada di hadapan Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Dengarkan semua doa pengakuan dosa dari jemaat-Mu ini, dan biarlah dalam kesetiaan dan kebebasan Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan akan mengampuni oleh karena kasih-Mu yang besar itu. Dengarkan semua doa pengakuan dosa ini dalam nama Yesus Kristus. Kami hendak mengaku. Amin. Nyanyian rohani 84 ayatnya yang ketiga, penyokong orang tua dan orang lemah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian tadi ayatnya yang keempat. Saya jemput jemaat berdiri untuk kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, berdasarkan pengampunan dari Tuhan itu, maka Tuhan menghendaki setiap kita dapat melakukan hukumnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat melakukan hukum Tuhan ini dalam minggu kerja yang baru. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas
penyertaan dan perlindungan-Mu. Saat ini kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Berilah Roh Kudus kepada setiap kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan benar akan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari di sepanjang minggu kerja yang baru. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Jadikan hati setiap pendengar sebagai tanah yang subur bagi benih firman ini. Dan hamba-Mu adalah alat yang kecil di tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman ini, supaya segala firman yang kami dengar tidak sia-sia begitu saja. Tolonglah kami semua di dalam segala kelemahan dan kekurangan, dan biarlah suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu 13 November tahun 2022, bagian pembacaan yang menjadi renungan kita ada pada Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14, yang juga merupakan bagian pembacaan khotbah untuk semua jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14, tapi saya hendak membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyesah dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sampai disitulah bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan memberikan persembahan
Dan sementara kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450. Sementara persembahan jemaat akan diserahkan untuk pekerjaan Tuhan, kita senantiasa diingatkan dengan firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, Itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suara terdengar, sungguh indah anakku ungkapan syukurmu. Dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurmu, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
hidup kita yang harus mengucap syukur Allah Kristus telah jangan letak terus dalam susah pun terang dalam segala ucap syukur itu Bersama-sama dengan persembahan yang jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 9 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar InFokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang dalam ibadah, umat-Mu boleh memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte dan peti-peti persembahan, tetapi juga pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap keluarga. 9 keluarga yang mengucap syukur dan juga ada 7 keluarga yang membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan ini. Semua pemberian kami ini atau umat-Mu ini oleh karena bukan supaya kami diselamatkan, tetapi oleh karena keselamatan yang sudah diterima itulah, maka umat-Mu berkewajiban untuk menopang pekerjaan pemberitaan Injil lewat pelayanan di dalam Jemaat GKI Pengharapan dan GKI secara keseluruhan. Berkati tiap-tiap orang yang mengucap syukur secara diam-diam dalam hatinya, mereka yang telah memberikan persembahan ini, biarlah Tuhan memberkati apa yang diberikan ini, supaya persembahan ini akan dikelola dan menjadi berkat dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi jemaat ini. Inilah persembahan umat-Mu ya Bapa, demi Kristus Yesus yang adalah korban persembahan. Hamba berdoa kiranya seluruh persembahan ini akan menjadi satu di atas altar Tuhan ini dan Tuhan menguduskannya, termasuk seluruh kehidupan umat-Mu yang datang beribadah kepadamu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mempersembahkan seluruh persembahan ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan kita tadi, itu berbicara tentang hari Tuhan atau parousia. Parousia itu menunjukkan manifestasi Kristus yang akan dinantikan oleh semua orang percaya. Dan
Ini merupakan pernyataan atau janji yang pasti dan akan terjadi. Karena itu selalu berkaitan dengan penyataan dan pemuliaan akan kehadiran atau kedatangan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, di dalam bagian pembacaan ini saya memberi tema memaknai zaman parousia di era teknologi. Memaknai zaman parousia di era teknologi itu adalah bagaimana orang Kristen melihat karakter hidupnya di era teknologi ini dan perlu diseriusi. Di Indonesia membagi generasi, ada 6 generasi yang dibagi menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Ada sekitar 300 juta penduduk Indonesia dipopulasikan dalam 6 generasi. Generasi yang pertama disebut generasi atau post generasi Z, mereka yang lahir di tahun 2013. Tetapi juga ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Kemudian ada generasi milenial yaitu generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Dan ada generasi X, adalah generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai 1980, dan ada generasi baby boomer, yaitu mereka yang hari ini berumur 56 sampai 75 bahkan lebih. Ini 6 generasi yang dilihat berdasarkan perkembangan teknologi 4.0. Dari generasi ini yang perlu diwaspadai adalah generasi milenial, mereka yang lahir tahun 81 sampai 96, termasuk generasi Z itu. Karena itu hanya 2 dibagi, bahwa di Indonesia ini ada generasi milenial dan generasi kolonial. Mengapa begitu? Karena semua susunan organ tubuh manusia, menurut saya itu susunan yang terdiri dari bagian-bagian elektronik. Karena itu tidak heran, begitu bangun pagi harus menyentuh HP dulu, mandi juga harus ada HP, kemana-mana di mobil, di motor taruh HP, segala sesuatu Android ini itu sangat dekat kontak dengan seluruh organ tubuh manusia. Dan menurut saya tubuh manusia ini di era ini terdiri dari kumpulan-kumpulan elektronik. Karena itu manusia tidak bisa hidup tanpa itu. Ini dunia di mana orang percaya harus hidup di dalam zaman parousia, zaman penantian itu, untuk memaknai hari-hari Tuhan di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Kita yang orang tua yang sekarang ini kadang-kadang pegang HP sedikit saja terlalu taruh, tapi anak muda ini tidak bisa. Ini dunia mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka untuk memahami dengan baik perikop ini, maka sebaiknya kita telusuri tentang apa itu Matius ini, siapa itu Matius, dan dia tulis Injil ini untuk siapa. Menurut Bapak Gereja, mereka mengakui dan membuktikan bahwa Matius anak Alfeus, mantan pemungut cukai yang telah menjadi murid Tuhan Yesus, adalah penulis Injil Matius, dan Injil ini dikhususkan dan ditulis bagi orang Yahudi, bukan orang Yunani, untuk orang Yahudi. Itulah sebabnya Injil Matius ini banyak dipakai di jemaat-jemaat di Syria
di mana kebanyakan anggota jemaat adalah orang-orang Kristen Yahudi. Salah satunya adalah di Antioquia. Sehingga dalam bagian pembacaan kita tadi, sebenarnya apa yang kita baca di pasal 24 ayat 1 sampai dengan 14 itu ada peristiwa yang terjadi di pasal 23 yang kalau kita perhatikan di pasal 23 itu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada peristiwa yang terjadi di pasal 23 ketika Yesus mengecam orang banyak, orang Farisi, ahli Taurat di depan orang banyak itu di dalam bait Allah di Yerusalem. Dan di pasal 23 di akhir dari bagian itu kalau kita perhatikan di ayat 39 pasal 23 di sana dikatakan, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu sambungannya. Sesudah itu Yesus berkata, dan aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata diberkatilah dia, dan seterusnya. Di ayat 24 itu kata sesudah itu adalah kata sambung, di mana Yesus sudah keluar. Jadi setelah Yesus mengatakan itu, dia keluar dari bait Allah dan pergi, maka murid-murid datang dengan dia bersama-sama dan mereka menunjukkan bangunan bait Allah dan mereka bilang, guru, wih, itu bait Allah bagus sekali, luar biasa. Yesus sebenarnya marah. Karena itu Yesus bilang, kamu sudah lihat semua itu kan? Saya kasih tahu suatu waktu nanti tidak akan satu batu pun tersusun di atasnya dan semua akan runtuh. Kalau kita lihat dari, jadi murid-murid juga bikin masalah dengan pertanyaan itu, seperti gara-gara begitu. Guru lihat, wow, luar biasa. Lalu Tuhan bilang, Yesus bilang, nanti ada waktunya. Tidak ada satu batu tersusun di atas yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hati para murid itu bergejolak ketika mendengar Yesus bilang pada waktunya tidak akan ada satu batu yang tersusun di atas yang lain dan seterusnya. Kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan. Terus murid-murid bilang, wah mana mungkin, itu batu-batu keras sekali. Lalu mereka keluar penasaran, apa yang guru maksudkan ini? Lalu sampai mereka pulang di rumah di ayat 13. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah hal itu terjadi. Kapan hal itu terjadi bahwa tidak akan ada satu batu tersusun di atasnya dan itu akan runtuh? Itu yang buat murid-murid penasaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab. Malah Yesus mengatakan, Yesus jawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu dan seterusnya. Jadi Yesus tidak menjawab. Yesus bilang nanti terjadi pada tahun ini, tidak. Tapi Yesus memberikan penjelasan tentang itu akan terjadi. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena di pasal 21 karena di pasal 21 ayat 12 dan 13 saya baca, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Itu persoalannya
Karena murid-murid melihat bangunan itu secara fisik, sehingga karena mereka bilang bangunan itu bagus. Mereka lupa padahal Yesus baru saja mengusir para pedagang di dalam bait Allah itu, penukar uang. Yesus telah mengusir mereka keluar. Yesus baru saja menyucikan bait Allah. Murid-murid ganggu dengan pertanyaan, guru lihat itu bangunan. Karena itu Yesus marah dan mengatakan pada waktunya tidak akan tersusun seperti itu. Jadi itu peristiwa yang terjadi. Ini bukan terjadi di nanti masa depan, tetapi ini sudah terjadi di dalam sejarah. Jadi ketika Yesus ada di Bukit Zaitun dan menjelaskan semua itu, karena Yesus baru saja menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah dari para pedagang, dan Yesus mengatakan rumahku adalah rumah doa, tapi kamu jadikannya sebagai sarang penyamun. Nah, disitulah Bapak Ibu saudara-saudara, maka Yesus tidak menjawab dan menunjukkan secara kronologis kapan terjadi peristiwa itu, tetapi Yesus menjelaskan pertanyaan mereka bahwa hari kedatangan itu akan segera datang. Kamu akan dikejar, kamu akan disiksa, tetapi itu belumlah waktunya. Sebab Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Yang terjadi sebenarnya Bapak Ibu, ini sudah terjadi di dalam sejarah. Pada tahun 68 Masehi, banyak orang Kristen melarikan diri ke Pela. Ayat 17 sampai dengan 20 itu. Pela adalah suatu tempat di Yordania, berada di antara Gilead dan Sikem. Tempat ini orang-orang Kristen Yahudi melarikan diri ke sana karena apa? Penindasan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Ayat 15 kita perhatikan, dikatakan begini, pasal 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini bukan iblis, tetapi ini adalah Kekaisaran Romawi, Kaisar Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Dan kaisar yang paling jahat itu adalah Kaisar Nero. Dia bunuh sebagian orang dalam rumahnya, dan dia menindas orang-orang Kristen, dan mereka lari terpencar keluar sampai meninggalkan itu. Mereka bersembunyi. Disitulah penindasan. Ini terjadi setelah Yesus sudah naik ke surga. Karena hanya sekitar 33 tahun Yesus ada di dunia, lalu dia naik 33 tahun kemudian, maka peristiwa ini terjadi. Jadi yang dimaksudkan dengan semua peristiwa penindasan itu adalah yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi. Disitulah semua orang Kristen dianiaya, banyak yang dibunuh, dibakar, digergaji, dan semua orang Kristen diintimidasi di zaman ketika Kekaisaran Romawi menguasai dunia itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka tiba pada hari kedatangan itu, tetapi juga kita berbicara tentang parusia atau hari kedatangan itu, jangan kita bicara bahwa ini akan terjadi, tetapi zaman ini sudah terjadi di dalam sejarah. Kedatangan parusia itu sudah terjadi ketika Yesus disalibkan, mati, bangkit dan menjadi Tuhan. Disitulah zaman parusia itu sudah terjadi sampai dengan hari ini. Jadi bukan nanti. Kalau orang-orang karismatik, mereka lihat tanda-tanda zaman perang seperti Rusia dan Ukraina dan semua gempa yang terjadi, mereka bilang wah ini sudah mau kiamat, Tuhan mau datang. Tidak, semua itu belum terjadi. Karena Injil harus sampai ke seluruh dunia. Semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru dia akan datang. Tapi kalau belum orang mengaku Yesus adalah, di dunia ini tidak saja orang negara-negara Kristen, negara-negara komunis, negara-negara banyak yang tidak mengaku Yesus.
dan karena itu penderitaan dari waktu ke waktu akan terjadi sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, barulah selesai. Jadi semua yang dibicarakan dalam Injil ini sudah selesai. Di saat ini generasi kita yang telah dilihat, anak-anak kita yang masuk dalam generasi Z atau generasi milenial ini, bagaimana mereka bisa memaknai zaman Parousia itu, zaman kedatangan itu di tengah-tengah teknologi, kemajuan teknologi seperti itu. Generasi yang mendapat tantangan dalam mengisi kehidupan mereka di masa Parousia ini, hari kedatangan itu adalah di mana generasi milenial, di mana otak dan kehidupan mereka terhubung kepada teknologi. Kalau tete-tete nenek terpegang HP tidak masalah, tapi kalau anak-anak kita bisa, mereka pasti menangis karena seluruh kehidupan dan otak mereka merupakan bagian-bagian elektronik yang terhubung dengan handphone itu, gadget itu. Itulah teknologi di era Android. Ketika Bait Allah dijadikan sebagai pasar dan sarang penyamun, Yesus marah dan Yesus katakan, rumahku adalah rumah doa. Mengapa kamu menjadikan sebagai sarang penyamun? Bukankah Rasul Paulus mengatakan bahwa bait tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? Bagaimana kalau itu dipengaruhi dengan teknologi? Tetapi kita tidak bisa mengalah dengan dunia ini untuk menjalankan kehidupan sebagai orang percaya di zaman Parousia ini, yaitu bahwa sama seperti Yesus melihat gereja bait Allah itu dari sisi fungsinya. Walaupun murid-murid lihat, wow, mega sekali ini. Fungsi gereja itu, fungsi bait Allah itulah yang menjadi penting. Rumah Tuhan adalah tempat di mana umat datang dan bertanya kepada Tuhan. Setiap pribadi yang adalah juga bait Allah menjadi tempat untuk menjadi tempat di mana Roh Kudus bertakhta, supaya kita dapat berdoa di zaman ini. Tetapi kalau isinya adalah elektronik, isinya adalah segala sesuatu tentang teknologi di generasi milenial, anak-anak kita, maka itu menjadi persoalan. Tetapi dengan kepintaran mereka yang ada dalam mengisi kehidupan sebagai orang-orang percaya di zaman Parousia ini, era teknologi, gereja menjadikannya sebagai sarana mengkomunikasikan Injil kerajaan Allah melalui media digital dan melalui kepintaran manusia atau generasi ini harus menguasai teknologi dan bukan teknologi yang menguasai mereka, supaya kehidupan sebagai orang-orang percaya di era milenial dalam mengisi kehidupan di era Parousia ini tidak akan pernah gagal. Dan ketika zaman itu selesai, kita mendapatkan pengasihan Tuhan. Hari ini dan mulai di sini, orang dapat saja duduk di rumah membeli barang sampai kebutuhan makan minum, tinggal duduk di rumah hanya gesek dari saja barang sudah datang. Itu kehebatan dunia pada hari ini melalui media digital. Kita semua tidak harus ke toko, cukup dengan menggerakkan jari pada handphone, kita tunggu barang-barang itu akan datang. Karena itu generasi milenial ini harus melihat kemajuan teknologi sebagai sarana pemberitaan Injil. Sama seperti apa yang dilakukan oleh mereka lewat channel GKI Pengharapan. Maka saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada mereka yang pada waktu lalu mengikuti ibadah secara live streaming dalam 2 minggu yang lalu. Mereka memberikan persembahan sebesar 9 juta hanya ikut khotbah di live streaming. Mereka memberikan persembahan sebesar 9 juta rupiah. Tadi pengumuman ada 1 juta. Jadi media ini dikuasai supaya dapat mengkomunikasikan Injil. Generasi milenial ini tidak boleh tergilas oleh zaman yang serba canggih ini.
Sebab kalau mereka tergilas, maka mereka akan melupakan bahwa mereka sedang hidup di dalam zaman parousia, berarak-arakan menuju kesudahan itu. Tetapi itu belum terjadi, karena itu adalah hanya Yesus dan Bapa saja yang tahu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka gereja harus difungsikan sebagai tempat umat datang bertanya kepada Tuhannya. Tubuh sebagai bait Allah yang hidup juga harus difungsikan sebagai saluran damai dan kasih. Gereja harus memproklamirkan tanda-tanda kerajaan Allah, kasih dan perdamaian, kasih dan keadilan, kasih dan kebenaran, kasih yang saling mengasihi. Harus selalu mengisi kehidupan orang percaya dalam bergereja dan imannya kepada Kristus Yesus dengan peran penting dari generasi milenial ini. Maka kita sebagai warga GKI Pengharapan harus memaknai masa parousia ini dengan pengharapan yang sungguh akan kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dalam ketaatan dan kesetiaan. GKI bertumbuh atas dasar koinonia, persekutuan. GKI bukan bertumbuh di atas diakonia atau marturia. GKI bertumbuh di atas persekutuan. Di dalam persekutuan itulah maka tugas marturia dan diakonia itu harus dijalankan. Berbeda dengan gereja-gereja lain, hanya karena diakonia, gereja banyak bertumbuh oleh karena diakonia. Jadi bikin diakonia banyak-banyak, panggil umat lalu berdirilah gereja. GKI bukan seperti itu. GKI bertumbuh karena persekutuan dari kampung-kampung sampai ke kota, sampai ke sini. Karena itu tidak jarang kalau ada di week-week ini ada punya gedung-gedung par. Karena koinonia itu penting bagi GKI. Disitulah GKI atau jemaat melakukan tugas marturia, kesaksian dan pelayanan diakonia untuk mengisi zaman parousia ini tanpa dipengaruhi dengan kecanggihan teknologi. Dan itu harus dilakukan dengan ketaatan sampai akhir supaya kita semua mendapatkan pengasihan daripada Kristus Yesus. Supaya ketika kesudahan zaman itu tiba, kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus Kepala gereja kiranya memberkati kita semua dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita pada minggu yang baru. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mengaku iman kita, dan sesudah itu kita akan mengaminkannya dengan nyanyian rohani 77 ayatnya yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya Allah Bapa, jemaat Tuhan, silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami
Kami menyadari bahwa kami ada di suatu masa era yang membuat dunia ini semakin kecil. Manusia tidak bisa hidup lagi tanpa teknologi. Baik kami sebagai generasi Z dan generasi milenial, anak-anak kami. Tapi biarlah dengan semua yang terjadi dalam dunia ini bukan merupakan tanda-tanda kesudahan itu, tetapi tanda-tanda itu datang ketika semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dunia ini harus mengaku Dia, bertekuk lutut, supaya semua lidah mengaku, barulah dunia itu atau zaman akhir itu akan tiba. Karena itu ajarlah kami supaya kami sebagai orang tua, kami dapat mendidik anak-anak kami, dan sebagai pemuda-pemuda, mereka juga dapat mengisi kehidupan mereka di zaman parusia ini, zaman penantian ini, dengan hal-hal yang berguna demi perluasan kerajaan-Mu. Secara khusus bagi tim multimedia, anak-anak kita, pemuda, anak-anak Tuhan ini terus diberikan hikmat untuk mereka dapat menguasai teknologi demi pemberitaan Injil. Berkati setiap kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dalam minggu yang baru. Semua pergumulan apapun yang kami alami, dari setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apapun pekerjaan kami di dunia ini, kiranya itu akan menjadi berkat. Semua orang yang merasa sakit, baik di rumah sakit, di rumah-rumah dan di mana saja. Ada banyak jemaat yang bergumul tentang kehidupan. Tapi biarlah di pagi hari ini Tuhan akan menolong. Tetapi juga bagi mereka yang setia untuk datang beribadah, supaya fungsi daripada bait Allah, fungsi daripada gereja, fungsi daripada setiap tubuh manusia itu benar-benar dapat dipakai sebagai tempat di mana Roh Kudus ada, supaya manusia dapat bertanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati janda duda, anak yatim, dan semua pergumulan dalam jemaat ini. Berkati majelis jemaat Wik Percetakan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, mengatur seluruh pelayanan di hari ini. Pemain organ, tapi juga pemandu pujian, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, Tuhan berkati. Bapa, jika di pagi hari ini ada orang-orang yang memiliki pergumulan tersendiri dan mereka sedang berbicara kepadamu, maka biarlah Tuhan mendengarkan. Dan di dalam kebebasan dan kerelaan, Tuhan akan menjawab mereka. Semua rencana dalam pekerjaan dalam jemaat istimewa pembangunan, hamba berdoa kiranya Tuhan dapat menolong kami. Karena Tuhan tahu kami tidak memiliki banyak uang untuk pekerjaan yang besar ini. Tapi dalam iman percaya yang sungguh bahwa di luar sana ada tangan-tangan Tuhan yang tersembunyi yang akan memberikan pertolongan bagi jemaat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami untuk berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, Allah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian rohani 80 ayat 1, 2 dan ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Yesus pimpinlah. Yesus pimpin Pimpinlah ke negeri
perjalanan, Tuhan beri iman. Bila kami pun tahan bertekun, jangan kami dalam susah, mengeluh dan putus asa. Jangan susah bagi jalan terang, duka dan beban. Langkah kami dan bekalan sampai pada akhir jalan. Kami masuklah rumah-Mu Bapa. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan dengan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Ibadah sudah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh. Nyanyian Rohani 131 ayat pertama, pimpin aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhanku, dalam diriku bidang, Engkau kuat dan sejati. Pimpin aku yang lemah, roti surga, roti surga. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas, mengucapkan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Isilah hidup ini dengan firman dan roh dalam kebenaran. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita.